Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kaidah kebahasaan, tentang tata bahasa Arab mengenai isim nakiroh dan isim ma'rifat. Yang pertama ada isim nakiroh. Apa itu isim nakiroh? Isim nakiroh ialah isim yang menunjukkan kepada makna umum atau kata benda yang belum terdefinisikan atau kata benda yang belum dimaksud, belum dituju. Sedangkan isim ma'rifat kebalikannya, isim yang menunjukkan kepada makna khusus, kepada makna tertentu, atau bisa disebut juga kata benda yang sudah dimaksud, yang sudah terdefinisikan. Dan secara penulisan isim nakiroh itu biasanya diberi tanwin di akhir kalimatnya. Kalau isim ma'rifat itu dimasuki alif lam di awal kalimat. Contoh isim nakiroh baitun. Nah, baitun di sini kalau merujuk ke secara makna itu artinya rumah, tetapi kalau dimaksudkan dengan isim nakiroh, baitun di sini itu rumah yang belum dimaksud, rumah mana yang dituju itu. Nah, ini disebut isim nakiroh dan tandanya itu ada tanwin di akhir kalimatnya. Jadi si rumahnya itu belum dimaksud rumah mana yang dituju, rumah mana yang dimaksud. Sedangkan isim ma'rifat contohnya al baitu. Di sini ada tanda alif lam di awal kalimat. Dan secara makna rumahnya itu sudah jelas, sudah tahu rumah mana yang dituju itu, rumah mana yang dimaksud itu. Jadi itu dari segi definisi isim nakiroh. Kalau isim nakiroh menunjukkan makna yang umum, belum jelas, belum dimaksudkan bendanya itu yang mana. Kalau isim ma'rifat kebalikannya, isim yang menunjukkan kepada makna khusus atau makna tertentu, dan bisa juga disebut kata benda yang sudah dituju, yang sudah dimaksud. Dan di sini sekarang ada tanda-tanda isim ma'rifat. Di sini ada 6. Yang pertama dimasuki alif lam, seperti contoh tadi dimasuki alif lam. Yang asalnya nakiroh baitun, rumah yang belum tahu rumah mana yang dimaksud. Tetapi ketika dimasuki alif lam al baitu, maka rumahnya itu sudah jelas. Oh, rumah itu yang dimaksudkan. Contoh lain, Ra'aitul walad fi syati'il bahri. Saya melihat anak di pantai. Nah, jadi si anaknya itu udah jelas anak mana yang dituju. Kenapa? Karena di sini ada alif lam yang ini menunjukkan kepada isim ma'rifat yang sudah jelas bendanya itu sudah dimaksudkan bendanya itu. Yang kedua ada alam, isim alam atau nama orang seperti Ibrahim, Fatimah dan yang lainnya. Atau alam di sini bukan nama orang saja, ada nama tempat, nama kota yang disebut alam itu ya nama. Contoh Ibrahim Tolibun fil madrasati tsanawiyah. Nah, jadi Ibrahimnya itu sudah jelas, Ibrahim yang mana gitu. Karena ini menjadi tanda isim ma'rifat yang kedua, yaitu isim alam, yaitu nama orang atau nama benda atau nama yang lainnya, atau nama tempat juga bisa. Yang ketiga ada domir, saya, dia, kamu, itu huwa, huma, hum dan yang lainnya. Contohnya ada huwa yaskunu fi hayyil mator. Dia tinggal di sekitar bandara. Jadi huwa di sini itu udah jelas dia gitu, udah dituju dia yang mana, dianya itu udah dimaksudkan si dianya itu. Yang selanjutnya ada isim isyarah, ialah kata tunjuk. Ini itu hadza hadhihi dzalika
tilka dan yang lainnya. Contohnya hadzal usbu uridu an adhaba ilal mathaf. Pada minggu ini saya ingin pergi ke museum. Jadi udah jelas karena ada isim isyarah maka menunjukkan kepada kekhususan makna gitu, kekhususan ya arti yang dituju itu minggu kapan gitu, karena ada hadza, ada isim isyarah menjadikan kalimat ini menjadi isim ma'rifat. Yang selanjutnya ada isim mausul, kata seperti alladzi, allati dan yang lainnya gitu. Dan yang terakhir ada idofat. Jadi mengidofatkan kata dengan kata selanjutnya yang tadi ma'rifat. Contohnya seperti zahabtu ilal hadiqatil hayawanat gitu. Kalau tidak diidofatkan zahabtu ilal hadiqah, mungkin itu masih umum maknanya, saya pergi ke mana, ke kebun, ke taman, ya belum jelas saya pergi ke taman yang mana. Tetapi ketika diidofatkan dengan salah satu tanda-tanda yang tadi, maka menjadi khusus maknanya, itu saya pergi ke kebun binatang. Nah, itu mungkin contoh ciri-ciri dari isim ma'rifat. Yang pertama dimasuki alif lam, yang kedua termasuk isim alam, yang selanjutnya ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan diidofatkan dengan kata selanjutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kalian semua. Di sini sekilas membahas kembali, barusan kita belajar dengan isim isyarah dan isim ma'rifat. Kalau isim isyarah itu isim nakirah dan isim ma'rifat, maaf. Kalau isim nakirah itu isim yang belum jelas, belum terdefinisikan maksudnya gitu. Kata benda yang belum dimaksud, masih umum. Kalau isim ma'rifat itu isim yang sudah jelas, maknanya sudah dimaksudkan, jadi maknanya udah khusus. Nah gitu, dan tanda-tandanya tadi sudah disebutkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.